Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwis Tiasi, kelas C1 Akuntansi dengan NPM 1042105. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman rukun iman. Berikut penjelasannya. Rukun iman. Makna rukun iman adalah dengan mempercayai dan meyakini semua isi dari keenam rukun iman tersebut. Rukun iman ada 6 yang harus dipercaya dan diyakini. Dalam agama Islam, rukun iman ada 6, yang dimana penjelasannya sudah tercantum di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat An-Nisa ayat 136. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa umat Islam harus mengimani keberadaan dari keenam rukun iman tersebut. Iman merupakan cara manusia untuk meyakini di dalam hati, mengamalkan dengan perbuatan, dan mengucapkannya dengan lisan. Pengertian dari rukun iman itu tersendiri, yaitu yakin bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman pada umat Islam. Pengertian rukun iman menjadi pengetahuan terdasar yang harus dipahami oleh semua umat muslim. Pada umumnya, iman merupakan sesuatu yang ada di dalam hati, kemudian diamalkan dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Rukun iman ada 6, yaitu pertama, iman kepada Allah. Seperti yang kita semua tahu bahwa rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Ialah yang menciptakan alam semesta ini serta menjadi penguasa langit dan juga bumi. Allah juga merupakan Tuhan yang harus disembah. Tidak memiliki anak atau diperanakan, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata semata, tetapi harus ada wujud dan bentuknya, yaitu melalui tindakan. Segala perintah Allah harus dituruti, sedangkan larangannya harus dihindari. Itulah salah satu cara tepat dalam iman kepada Allah dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang benar ada. Kedua, iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat, yang juga merupakan salah satu makhluk Allah yang dibuat dari cahaya. Malaikat tidak memiliki nafsu seperti yang ada pada manusia, sehingga malaikat tak pernah melakukan apa yang dilarang oleh Allah, dan selalu menaati semua perintahnya. Jumlah malaikat tidak hanya 10 seperti yang kita tahu, namun manusia harus tahu ke 10 malaikat yang ada di saat ini. Tugas malaikat adalah sebagai perantara Allah, misalkan menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Ketiga, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman berikutnya yang juga akan dijelaskan adalah iman kepada kitab Allah, yang dimana dalam hal ini adalah kitab suci Al-Quran. Allah telah menjelaskan seluruh ajarannya yang dituliskan di dalam Al-Quran, kemudian diturunkan kepada Rasul dengan melalui perantara dari malaikat. Kitab Al-Quran menjadi sebuah pedoman di dalam hidup seluruh umat muslim. Tujuannya adalah supaya tak ada lagi yang lalai dalam mengingat dan menyembah Allah, yang nantinya dapat memecah belah keyakinan serta akidah yang mereka miliki setelah Rasulullah SAW wafat. Keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Sama dengan jumlah malaikat, jumlah Nabi dan Rasul juga ada yang wajib diketahui, yaitu 25 Nabi dan Rasul. Setiap Nabi dan Rasul tersebut memiliki sifat dan karakternya masing-masing. Kemudian, Allah pun menurunkan 4 buah kitab suci kepada beberapa Nabi dan Rasul tersebut, yang juga akan menjadi bekal bagi mereka dalam mengajarkan tauhid kepada umat manusia. Bertauhid untuk selalu yakin dengan adanya Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita yang memang wajib untuk disembah. Kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Ada lagi rukun iman yang berikut, yaitu iman kepada hari akhir atau yang lebih dikenal dengan hari kiamat. Sebagai umat muslim yang baik, kita juga harus yakin mengenai hari akhir. Adanya hari kiamat tersebut akan menjadi pengingat yang tepat dan pendorong untuk diri sendiri agar lebih bersemangat dalam beribadah. Hari akhir juga seringkali disebut dengan pembalasan
yang dimana manusia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukan di dunia. Keenam, iman kepada kodo dan kodar. Arti dari kata kodo dan adalah sebuah ketetapan yang sudah tertulis, bahkan sudah ada sebelum Allah menciptakan manusia. Catatannya lalu akan dicantumkan di dalam kitab Lauh Mahfudz, dan di dalamnya sudah ada catatan mengenai kehidupan, kematian, dan juga kebaikan. Untuk arti kata kodar adalah ketentuan atau bisa juga dinamakan dengan kepastian. Pengertian kodar adalah sesuatu yang sudah ditentukan Allah, dengan sifatnya yang pasti sudah ditetapkan juga oleh Allah. Misalnya segala sesuatu yang pada saat ini sedang terjadi atau sesuatu yang baru akan terjadi. Untuk itu, manusia harus selalu berdoa dan juga harus selalu meminta kepada Allah supaya Allah mengabulkan apa yang sebenarnya yang kita harapkan dalam hidup. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenankan. Terima kasih.